muda itu tuh entah kenapa heart rate-nya lebih adem, lebih stabil kisaran di 140 sampai 150-an. Padahal biasanya aku kalau pakai sepatu biasa tuh heart rate-nya tuh bisa sampai 155, 160 dengan pace 6. Tapi pakai ini tuh terasa kayak lebih adem. I've been Hai guys, apa kabar? Balik lagi di channelnya Dani. Di video kali ini, sesuai janji dari video-video yang sebelumnya, aku bakal nge-review sepatu yang udah aku pakai kurang lebih sekitar 60 kilo. Ya, ini dia sepatunya. Adidas Adizero Prime Extra. Oke, kita lihat dulu detail tentang sepatunya. Inilah dia Adidas Adizero Prime Extra. Jadi sepatu ini adalah sepatu running Adizero pertama dengan upper strang. Maksudnya tuh ini teman-teman, ini itu adalah inovasi tekstil yang mengubah data atlet menjadi material dinamis yang didesain khusus untuk kebutuhan si atlet. Bentuknya ini kayak semacam jaring laba-laba. Kalau kita pakai ini, dia tuh ada kayak sensasi kepompong, terus bisa membantu kenyamanan teman-teman. Untuk bawahnya sendiri, dia pakai teknologi Like Strike Pro untuk pelari yang diklaim bakal lebih responsif. Gak lupa ada juga energi Gyrods yang berbahan karbon. Kemudian sol bawahnya dilapisi dengan Continental Sole yang hitam-hitam itu, ada tulisan Adizero di bawah ini, lalu ada carbon plate di dalamnya teman-teman. Oke, semenjak pertama kali beli sepatu ini tuh udah aku pakai kurang lebih 50 km. Tapi ini enggak dalam satu kali jalan ya, tepatnya dalam beberapa kali jalan. Dan lari terjauh yang pernah aku pakai dengan sepatu ini adalah 15 km. Oke, sebelum aku pengen nge-review feel atau kenyamanan dan lain-lain, aku pengen bahas dulu tentang desain dan warnanya. Ini dia teman-teman. Ini adalah sepatu dengan sole yang sangat tebal. Kalau nggak salah 49 mm solenya ini. Dan ini kalau di race luar gitu, itu katanya di banned gitu teman-teman. Ya mungkin kalau kita juara atau kita podium, nah ini bakal di banned ya. Tapi saya rasa kalau semisal cuma buat lari-lari doang tuh nggak masalah. Kayak aku kan cuma buat hobis doang. Tapi nilai plus dari sole yang terlalu tinggi adalah kamu bakal kelihatan tinggi. Jadi kita pakai tuh, kalau aku dengan tinggi 169 pakai ini tuh serasa kayak tinggi 174, 175. Ya, kita jadi tambah tinggi teman-teman. Terus untuk desainnya sendiri, aku kalau dari 1 sampai 10 aku kasih nilai 8. Bagus, tapi bukan yang istimewa-istimewa banget. Ini kayak gini bentuknya. Nah, untuk warnanya sendiri, warnanya aku suka. Ini perpaduan warna yang cantik antara hijau kayak semacam Tosca, ada biru, ada ungunya, ada kayak pinknya gitu teman-teman. Jadi kalau untuk warna aku suka banget. Impresi pertama ketika pertama kali banget pakai sepatu ini adalah dia terasa tinggi. Ya, 49 mm tuh jelas tinggi ya. Lalu seiring pemakaian, seiring waktu ketika aku pakai, ini tuh sepatunya tinggi. Sepatunya terasa empuk, tetapi dia juga responsif. Dalam arti ketika kita lari, ini kan dia meredam nih. Nah, tapi kita ketika ngelangkah kayak gini, dia tuh ada hentakannya teman-teman. Jadi apa ya, kayak kita tuh enak, kayak kedorong gitu. Nah, terus kalau pakai sepatu ini rasanya tuh nggak pengen lari pelan. Aku nggak bisa bilang kalau dipakai lari pelan nggak enak.
masih oke, masih enak. Cuman rasanya tuh kita tuh kayak didorong gitu teman-teman. Ya ini pertama kali aku pakai sepatu yang model racing gini, tapi ini tebel. Nah kalau kita lihat review-review di luar, ini tuh direkomendasikan buat long run antara ya mungkin di atas 10 sampai 42 kilo. Cuman aku kebetulan belum pernah pakai buat di atas 15 kilo. Terus yang aku rasain lagi dibanding sepatuku yang sebelumnya, ketika pakai sepatu ini aku tuh ngerasa ada peningkatan performa. Kalau kalian ngelihat data di jam atau smartwatch, heart rate-ku itu ketika pakai sepatu ini, semisal dari PS6 ya, PS6 muda itu tuh entah kenapa heart rate-nya lebih adem, lebih stabil kisaran di 140 sampai 150-an. Padahal biasanya aku kalau pakai sepatu biasa tuh heart rate-nya tuh bisa sampai 155, 160 dengan PS6. Tapi pakai ini tuh terasa kayak lebih adem. Kalau dibilang sugesti, kalau aku ngerasanya sugesti tuh kayak lebih cepat aja sih. Cuman kalau data heart rate itu kan nggak bisa bohong ya. Nyamanannya sendiri, ini bukan sepatu yang enak dibuat belok-belok. Jadi ini sepatu yang lurus terus. Karena apa? Karena ya mungkin karena tinggi, terus dia itu kalau kita belok yang tajam kayak 90 derajat atau putar balik nggak enak, bener-bener nggak enak. Kakimu bakal terasa rada terasa nyeri. Cuman kalau semisal sepatu ini kamu pakai buat lurus terus itu aman. Tapi kalau semisal dipakai di jogging track kayak gor gitu, lintasan itu karena dia oval, nggak terlalu tajam, itu masih oke, nggak ada masalah. Nah terus yang paling aku suka dari sepatu ini adalah ketika di Bali kemarin aku jogging, aku sempat lari di karena rame ya, di Bali lagi liburan rame, aku tuh lari aspal semi ke trotoar, jadi kadang naik turun, bahkan di trotoar itu motor itu sampai beberapa kali lewat teman-teman. Nah itu yang aku rasain, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Karena dia tebal, kita tuh mau lari di trotoar, mau lari di kayak paving, mau lari di keramik itu relatif meredam. Ya cuman tetap kerasa lebih keras daripada aspal biasa, tapi so far masih enak, masih nyaman. Nah kalau semisal kalian lari di hujan, sepatu ini juga nggak ada masalah. Dia gripnya oke banget, dengan paduan sol Continental ini nggak licin, kita masih bisa, masih aman lah. Yang nggak rekomen yaitu kalau belok-belok gitu teman-teman. Terus aku juga sempat nyoba lari di pantai Kute. Sepatu ini aman, enak, nggak ada masalah. Ya, empuk ketemu empuk. Jadi pasir pantai itu kan empuk dan ini tuh empuk. Nah, tapi karena carbon plate-nya dan teknologinya si Adidas ini, jadi kita tuh tetap bisa memantul, kita tuh bisa tetap explosion-nya tuh tetap ada teman-teman. Nah, untuk uppernya teknologi Strang ini tuh menurutku dia terasa adem di kaki. Nah, aku belum pernah pakai sepatu Adizero yang biasa. Cuman ini terasa apa ya, kalau kita lari itu ada angin-anginnya tuh masih masuk gitu teman-teman. Jadi kakimu tuh nggak kerasa ngap. Karena kalau misalnya kita lari dengan sepatu yang ventilasinya minim itu tuh kan nggak enak banget teman-teman. Jadi ini buat long run sih harusnya ini bakal oke banget. Ada gading yang nggak retak, alias semua kelebihan atau semua hal pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau tadi aku lebih banyak review atau bahas tentang kelebihan-kelebihannya, ini aku mau bahas tentang kekurangannya. Oke, kekurangan yang pertama, sepatu ini tidak untuk berlari pelan. Kenapa? Karena kalau kita berlari pelan itu dia kayak nggak stabil, kayak goyang-goyang gitu teman-teman. Tapi kalau kita lari cepat, dia bakal jauh lebih enak. Terus selain itu kita juga nggak bisa ngelakuin atau lari pakai sepatu ini di tempat yang banyak tikungan-tikungan, nggak enak sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harga. Aku kayaknya lupa nyebutin, aku beli sepatu ini di website resmi dari Adidas. Jadi ini harga asli, harga retail asli non diskon. Harganya berapa? 4,3 juta. Dan ya, ini sepatu lari termahal yang pernah aku beli. Karena biasanya kalau cari sepatu itu walaupun 2 jutaan, 2,5 jutaan itu cari yang diskonan. Tapi entah kenapa ini aku penasaran banget dan kayaknya nggak mungkin diskonan, jadi ya udah deh, sikat aja. Oke, mungkin itu review Adizero Prime X Strang kali ini. Buat kesimpulannya, aku tidak menyesal beli sepatu ini. Ini sepatu yang enak, worth it, walaupun dengan harga yang cukup mahal. Yang jelas aku bakal pakai sepatu ini untuk full marathon di bulan Juli. Ya, bulan Juli ini masih bulan Desember.
ya semoga kilometernya masih aman buat dipakai di itu. Nah cuman aku bakal mungkin sepatu ini nggak aku sering-sering pakai kali ya. Kalau untuk latihan harian biasa aku bakal pakai sepatu lain. Oke, sekian untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye bye.